Tapi ya itulah, sekedar berbagi pengalaman, Ustaz. Iya. Ya, kalau menurut saya sih, Syiah tuh serendah-rendahnya munafik. Oh. Karena dia itu sholat-sholat, tapi sholatnya harus berbeda dengan aturan sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Puasa mereka, tapi aturannya harus berbeda dengan aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji, zakat, urusan makanan, pernikahan, semua dilakukan atas nama Islam. Yang penting berbeda aturannya dengan aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya Syiah itu adalah ajaran pemberontakan terhadap Islam dari dalam. Jadi dia itu Hmm. bagaikan duri dalam daging sebenarnya. Jadi masih paling gentle Ahmadiyah, punya nabi sendiri itu. Ya, Mirza Ghulam Ahmad. Tapi mereka tidak mengatakan itu, mereka tetap nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mempercayai bahwa 12 imam itu adalah perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mulia daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang namanya Husain bin Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sih sebenarnya ya. Jadi kalau wudu mereka yang penting berbeda dengan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ sih kalau menurut saya kurang ajarnya Syiah itu. Hmm. Padahal Al-Qur'an mengatakan eh, Al-Quran itu mengatakan atau mewanti-wanti kita untuk tidak menyolati mereka. Wala taqum ala qadri. Ala qabri. Ya. Oh. Ya, Ya. jangan kalian berdiri di kuburannya untuk menyolatinya, untuk mendoakannya. Ya, itu sih kalau menurut saya. Ya, jadi Berarti tidak ya. Islam kalau begitu, Ustaz. Ya, bagaimana disebut Islam? Bagaimana disebut Islam dia? Dia itu kalau Islam dia pasti ikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dong. Iya, Coba betul. sholat 5 waktu, mereka tidak sholat 5 waktu. Enggak Nggak istilah ada. ini. Jadi Tapi kita mana ngelakuin. mana Islamnya dengan dia tidak sholat 5 waktu? Islamnya itu di mana? Ya, makanya mereka itu bikin misalnya ya rukun Islam itu 5. Pasti kita katakan iya, ya kan? Sama-sama Iya. 5. Tuh, yang pertama sholat. Pasti pikiran kita, oh iya sholat. Yang kedua zakat. Pasti kita katakan iya ada. Yang ketiga puasa. Pasti kita katakan iya. Yang keempat haji. Pasti kita katakan iya. Yang kelima adalah imamah. Tuh, kenapa imamah tidak taruh di depan saja supaya menggantikan syahadat? Tuh, sampai seperti itu mereka hendak mengelabui orang-orang awam. Mengelabui manusia untuk tidak berislam tapi bersyiah. Ya, jadi kalau tidak mengikuti imam mereka, tidak Islam bagi mereka. Itu dia Syiah. Oh, ya kita kan tidak percaya itu dengan imamah begitu. Ya, apa sih imamah? Imamah itu kita wajib berimam kepada Ali di mana Ali sejajar dengan Tuhan. Itu tuh sebenarnya isinya itu. Ya, kapan kita tahu itu? Kita tahu itu dari kitabnya. Meskipun di tulisan-tulisan mereka mengatakan bahwa apabila ada tulisan bahwa Syiah itu bertuhankan Ali, maka batal dengan sendirinya, otomatis. Itu omongnya aja itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka mempercayai bahwa Imam 12 itu memiliki kekuasaan sebagaimana Allah memiliki kekuasaan. Ya. Ada bisa dibuka di kitabnya, ya itu apa namanya uh, tulisan saya itu, ya itu tulisan saya untuk dapat S1 itu al-usulul lati khalafat fiha syiah ala sunnah. Pokok-pokok Oh perbedaan iya. antara Syiah dan Ahlussunnah. Ya, Hmm. jadi saya buka tuh namanya kitab Usulul Kafi. Ya, Bukharinya orang Syiah itu, ya Oh. Al-Kulaini. Ya, fikihnya ya Furu'ul Kafi. Jadi di Usulul Kafi itu
begitu ya disebut bahwa Allah itu di awal-awal ada namanya aqidatul bada. Ya, hadis yang terkenal bunyinya ma'ubidallah bisyai'in minal bada. Ya, tidaklah disembah Allah kecuali dengan sebab seperti al-bada. Apa itu bada? Bada itu artinya bahwa Allah itu ya pernah keliru menetapkan sesuatu, kemudian Allah ubah ketetapannya. Karena merasa keliru, tapi kelirunya itu ada hikmah bagi manusia. Ya, dengan kelirunya Allah menetapkan di awal, kemudian direvisi, ya di amandemen kekeliruannya itu, maka menjadikan manusia beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Andaikan Allah tidak pernah keliru, maka Allah tidak akan disembah dengan sebaik-baiknya. Itu tuh kurang ajaran Syiah. Ya, jadi mereka katakan andaikan Allah tidak keliru, Allah tidak akan disembah khusyuk seperti sekarang. Itu namanya aqidatul bada. Iya. Saya sampai hafal tuh hadisnya. Ma'abidallah bisyai'in minal bada. Ya, itu sebenarnya kan akidahnya Yahudi itu, al-bada tuh. Tapi Yahudi untuk membela Allah, ya, bukan untuk melecehkannya. Kalau orang Syiah itu aqidatul bada itu untuk melecehkan Allah. Allah itu pernah keliru. Ya. Tapi Yahudi untuk memprotek masyarakat Yahudi agar tidak keluar dari Yudaisme itu. Ya, mereka mengatakan bahwa kalau Allah itu keliru, maka bukan Tuhan namanya kalau keliru mah. Ya. Bukan Tuhan kalau pernah keliru, nggak mungkin Allah itu keliru. Ya, kalau Allah turunkan Nabi Isa sebagai nabi setelah Musa dengan membawa kitab yang membatalkan hukum-hukum yang ada di Taurat, berarti Allah keliru dong begitu. Jadi kalau siapa saja yang percaya ada nabi setelah Musa, itu artinya percaya Allah keliru, Allah bodoh. Jadi untuk memprotek, nah keyakinan seperti ini diambil oleh Syiah untuk pemikiran terbalik. Begitu. Bagaimana Syiah dikatakan sebagai Islam dengan cara seperti itu? Ya, Ibu lihat saja film-film dari Iran itu. Ya, misalnya Children of the Heaven itu. Ya, anak surga atau anak langit. Lihat bagaimana mereka berdoa. Kita minta berkah dari Ali, dari Fatimah. Ya. Atau ada lagi tuh film Razan atau apa itu. Ya, yang orang Afghanistan menyamar jadi laki-laki supaya tidak diusir dari Iran. Karena Afghanistan perang terus kan. Jadi mereka masuk ke Iran. Ya. Ya. Kalau mereka ngaji itu, kalau musabaqah itu suaranya itu bagus banget tuh Ustaz. Ya. Ya. Jadi mereka untuk Al-Qur'an qiraatnya ya itu tuh yang bikin pokoknya mereka begini ya. Di dalam mereka berkeyakinan bahwa Al-Qur'an yang ada ini bukan Al-Qur'an asli di dalamnya tuh. Ya. Jadi Al-Qur'an yang sesungguhnya itu ada 18.000 ayat. Kalau itu kan 6.000-an ya. Jadi 3 kali lipatnya. Yang tidak ada satu huruf pun yang ada di Al-Quran ini. Artinya apa? Semua hurufnya ada dalam Al-Quran ini, itu bukan asli. Yang asli itu tidak seperti ini. Hurufnya berbeda. Jadi kurang ajar seperti apa lagi ya. Kurang seperti apa lagi tuh. Nah, di luar tampak Masya Allah. Ya. Di luar untuk Al-Qur'annya. Ya. Kita menilai bagian luarnya untuk hal ini ya kita suka ya mereka mengagungkan Al-Qur'an. Ya, tapi kita tidak suka dengan ajarannya. Nah, kalau misalnya Bismillahirrahmanirrahim Allahnya adalah Ali. Itu yang kita nggak suka itu. Oke, Ar-Rahmanir-Rahim tapi Ar-Rahmanir-Rahim itu adalah Ali. Coba bagaimana coba? Saya baru saja ini untuk disertasi yang saya tulis itu Pak Quraish Shihab itu
menerjemahkan Imam Mubin sebagai Lauhil Mahfuz. Ya. Lauhil Mahfuz. Dan itu terjemahan Sunni itu. Kayak gitu tuh. Tapi kalau Syiah ada dua terjemahnya, Lauhil Mahfuz dan Ali. Imam Mubin, iman yang nyata. Semuanya ke Ali. Itu Qur'annya sama aja kan di dataran kasat mata itu sama aja ya, karena mereka tidak bisa buktikan yang itu ya kan, yang aslinya menurut mereka. Ya. Meskipun para profesor doktor dari Syiah itu mengatakan bahwa hadis mereka yang mengatakan bahwa Quran yang di kita ini palsu, hadis itu tidak bisa dipercaya. Tuh, tapi itu omong kosong. Bagaimana tidak bisa dipercaya? Orang itu ada di kitab Bukhari-nya mereka. Itu omong kosong aja profesor dokter Syiah. Gitu sih Bu, kalau menurut saya sih. Jadi untuk orang Syiah itu ya paling tidak itu seperti di dalam surah At-Taubah ayat 84. Ya Bu? Ya, Ustaz. At-Taubah ayat 84 itu bunyinya wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan kamu menyolati satupun orang di antara mereka untuk selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih. Dan jangan kamu berdiri di kuburannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Sungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Mereka mati dalam keadaan fasik. Itu sih. Jadi sholat yang kami lakukan itu bagaimana itu? Ya Ibu nggak ngerti sih asalnya. Ya tadinya saya kan belum ngerti. Nah sekarang ya nggak apa-apa kalau nggak ngerti. Di sini kan banyak Syiah nih sekitar UIN. Nah itu Ustaz, yang di Indonesia itu bagaimana perkembangan itu Ustaz? Jadi saya kan di Ciputat, ya dekat UIN. Tuh, istri saya almarhumah tuh punya langganan bidan tuh di Legoso. Terus dia bilang, wah kemarin saya habis ngusir 2 orang berjilbab dan bercadar. Berjilbab, bercadar diusir. Kenapa? Karena penyakit kelamin. Nah, jadi kenapa langsung? Karena kita sudah pengalaman yang itu orang Syiah. Nah, ada yang 1 bulan itu suaminya menikah sampai 3 kali dengan laki yang berbeda. Ya, dalam 6 bulan sampai 12 kali menikah dengan laki yang berbeda. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Nggak ada yang namanya iddah-iddah begitu. Iya. Tuh. Bahkan orang sudah punya suami boleh punya laki-laki lagi dengan nikah mut'ah. Diizinkan atau tidak diizinkan. Karena nikah mut'ah itu lebih mulia daripada nikah yang biasa. Begitu coba. Jadi Islamnya di mana dengan adanya ajaran seperti itu? Ya, Islam melarang pelacuran. Mereka katakan ini bukan pelacuran. Ini nikah. Ya, Rasul SAW larang itu nikah mut'ah sampai hari kiamat. Mereka mengatakan Rasul pernah melakukannya. Jadi bagaimana coba? Memang itu ajaran pemberontakan. Ya, nikah tapi pernikahannya harus ada yang beda. Harus beda dengan aturan Rasul SAW. Apa saja harus beda. Ya, seperti sebagai untuk membayang-bayangi gitu. Tapi tidak gentle seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah gentle. Ya, kita punya nabi sendiri. Nah, tapi Syiah. Iya, tapi Syiah mah banci enggak. Jadi menarik ini Ustaz sebetulnya. Jadi penyakit apa semakin banyak kan? Iya, jadi yang bagi kita itu praktek perzinaan yang kotor, bagi mereka ini adalah komoditi yang sangat laris sekali untuk pemuda, untuk menarik pemuda. Jadi nikah mut'ah tuh. Jadi korban gitu. Iya. Karena anak-anak muda kan suka dengan cara seperti itu kan? Iya, jadi bebas. Bebas. Tuh.
karena mereka Tidak otaknya udah pada menghargai. rusak. Iya, bebas terus-terusan. Jadi beberapa ada seperti misalnya ya seorang ustadz, saya lupa namanya itu. Jadi mati karena penyakit itu tuh, AIDS, Iya, HIV, ya, iya. Syiah. Jadi Islamnya di mana coba? Jadi perkembangan Syiah itu di Indonesia itu bagaimana Ustaz? Pesat ya? Dari tidak Sel- jarang se- itu Ustaz. selama masih terus ada orang mengatakan Wahabi, 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 Syiah tepuk tangan. Ya, karena di balik itu Syiah diuntungkan. Ya, orang mengajarkan sunnah dibilangnya Wahabi. Tuh. Bahwa kawan-kawan Salafi itu ada keliru, memang ada saja keliru. Keliru itu bukan keliru bukan keliru karena ajarannya, bukan. Karena dia berpikirnya yang keliru. Bukan. Ya, misal membid'ahkan kunut, oh itu Wahabi gitu. Nggak ada kaitannya dengan Wahabi. Nggak ada sama sekali. Sejak dulu itu. Ya, sejak dulu pembid'ahan itu ada. Sampai sekarang. Yang membid'ahkan itu masuk di Ahlus Sunnah wal Jamaah juga itu. Ya, Imam Hanafi itu termasuk yang mengatakan tidak boleh ada kunut subuh. Karena sudah dinasakh. Tuh, meskipun tidak dengan lafaz bid'ah. Tapi itu dijadikan sebagai dasar ya hadis yang mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah. Nggak ada kaitannya dengan Wahabi. Tuh, di seorang orang yang membid'ahkan kunut, biarin aja dia membid'ahkan. Ya, ada hadisnya. Nah, kita sebagai pelajaran mengambil mana yang paling kuat. Ya, mana yang paling kuat. Jadi perbedaan dalam urusan fikih itu satu hal yang lumrah. Begitu kan. Jadi apakah berkembang di Indonesia? Berkembang. Ya, apakah pesat? Nah, itu yang saya tidak bisa membuktikan pesat atau tidaknya. Tapi dari sisi lembaga pendidikannya, misalnya yang di Buncit itu Islamic Center-nya Syiah itu ya sepi-sepi saja. Ya, sepi tidak. Karena apa? Karena kebanyakan orang tahu lah itu tersesat. Tuh. Yang kita khawatirkan lembaga pendidikan seperti misalnya Institut Syadra, Institut Islam Syadra, Institut Filsafat Syadra. Nah, itu anak-anak muda pada tergiur kan karena gratis, karena apa gitu. Nah, itu yang saya sih termasuk khawatir ya. Yang di Pekalongan, yang di Malang, yang banyak di Bandung. Ya, beberapa tahun yang lalu waktu Jalaluddin Rahmat masih hidup ya. Itu ada 340-an anak-anak di bawah umur lah. Ya, pada hamil, tidak ada suaminya. Ya, dan itu dari Syiah itu. Itu alumni universitas saya, dia Ustaz dari sini, Iowa State University. Nggak tahu dia sampai sesat seperti itu. Iya. Jadi dari sisi akidahnya. Ada imam yang terakhir tuh katanya nanti akan keluar jadi Imam Mahdi. Sudah belum mati itu sudah berapa ribu tahun istilahnya. Jadi mereka mempercayai juga itu Ustaz ya. Oh iya, iya. Ya. Tapi versi mereka. Iya, versi mereka. Kita 10 Muharram ya, 10 Muharram itu kita puasa. Sunnah puasa kan? Asyura. Ya, mereka ada juga Asyura, tapi Asyura mereka itu hari raya. Yang menyakiti diri mereka iya, itu Ustaz, yang pukul-pukul sampai pakai pedang berdarah-darah. Jadi belum karena itu kan karena menuduh Aisyah berzina tuh, ya. Jadi mereka dengan cara seperti itu menghukum dirinya sendiri karena kata-katanya yang kotor. Ya, tapi mereka katakan itu ibadah.
Bayangkan menyiksa ibadah itu Islamnya di mana itu? Kayak gitu. Ya. Jadi ada Asyura ada. Kita Asyura berpuasa karena mensyukuri diselamatkannya Musa dari kejaran Fir'aun, diselamatkannya Ibrahim dari setelah dibakar oleh Namrud, diselamatkannya diterimanya tobat Adam, diselamatkannya Nabi Yunus tuh di tanggal itu tuh. Jadi kita bersyukur, kita puasa. Mereka malah tidak puasa. Wah, dijadikan sebagai hari haji mereka. Asyura itu pada bisa jutaan itu di Karbala itu. Ya. Tuh, jadi Islamnya di mana tuh? Ya, Bu. Tidak ada penyiksaan malahan. Iya, namanya tatbir itu. Ustaz, di Indonesia kan banyak itu kan Syiah itu. Kenapa bisa berkembang? Nggak ada pelarangan gitu ya? Assalamualaikum. Ya, di Indonesia ini apa yang tidak ada pengikutnya? Yang Mama Gufron yang makoli saja ada pengikutnya. Tahu kan Ibu? Dengar sih Ustaz. Ya, jadi kalau Ibu cari Mama Gufron gitu, wah Rasulullah saya sudah bicara sama Rasul. Ya Rasulullah, maqali inna rahmatan Gufron Indonesia. Wah, waduh tidak ngomong itu bahasa tidak ada yang mengerti kecuali dia dan itu ngaco saja, tapi itu disebutnya sebagai wali. Bayangkan. Dan pengikutnya tidak sedikit banyak dan dipuja-puja sebagai waliullah yang doanya bisa dikabul oleh Allah. Ya, dia bisa kejar Jibril, bisa marahin malaikat mungkar nakir. Tuh, bisa bahasa semut, bahasa jin, bahasa malaikat, bahasa hujan. Dengan bahasa yang sama. Tidak jauh-jauh dari Makholi, Inna Rahmatan Indonesia, Tanah Jawi, Rasulullah, Abu Bakar, Makkah, Madinah. Kosakatanya paling banyak 20 kosakata. Diputar-putar aja. Tapi itu ada pengikutnya. Iya, ada pengikutnya. Ya, sudah banyak yang kasih reaksi atas videonya ya. Tuh, tapi mestinya yang seperti ini tuh cepat diciduk oleh polisi, di penjara kayak gitu tuh, jangan dibiarkan. Ya. Dan merasa benar anehnya. Ngomong bahasa Suryani katanya bahasanya Nabi Adam. Ya, bukan seperti bahasa Suryani yang ada seperti yang di bahasa Aramaik itu. Anehnya banyak orang percaya. Setiap hari bisa berbicara dengan Nabi Adam. Dia bisa panggil siapa saja, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hanafi, Maliki, semua dia panggil untuk diajak bicara. Semuanya mengatakan kalau tidak ada ente dunia ini sudah kiamat. Ngomongnya betul dan itu dipercaya. Ya, jadi jangankan Syiah yang ini saja dipercaya, orang yang tolol jadi percaya. Ya, saking lebih tololnya banyak orang Islam tuh mempercayai. Ya, bodoh. Dan itu PR kita semua itu. Ya. Terus dakwah. Jadi di mana itu banyak? Ya, jelas. Ya, di sekitar Banten tuh masih banyak orang-orang yang Masya Allah yang butuh dakwah yang benar. Syiah itu terorganisir luar biasa. Ya, dananya unlimited. Dari mana dananya Ustaz? Ya, ada. Ada donatur. Sebagaimana tidak ada, pasti ada. Untuk merusak umat ya Ustaz ya. Iya. Janganlah. Jadi misalnya ibu datang, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Tuh, dulu tuh ada di PBNU kan mewah kan kantornya. Itu mereka itu punya satu kamar itu 3 miliar setahun tuh.
sewanya di NU tuh. Ya, bukan butuh kamarnya, ya butuh pengakuannya. Ya, jadi kalau NU sekarang menerima apa namanya menerima untuk apa tuh namanya tuh program tambang Indonesia itu ya model kayak gitu tuh. Artinya tidak warok ya, tidak warok. Beda dengan Muhammadiyah, dia tolak aja tuh. Ya. Jadi NU ini sebetulnya ada yang ini juga Ustaz. Ada yang aneh jadi maksudnya atau gimana sih? Oh, ya, benar nggak itu istilahnya? Ya. Ya, sekte-sekte itu ya Ustaz. Ya. NU ini ada mereka bermain itu ya, bermain taktik ada. Tapi yang terjerumusnya ada. Mana bermain taktik ya udah diterima saja, nanti dibisikin gitu sambil didakwahin. Oh. Nyusut berarti itu. Iya, misalnya datang ke NU, ya udah biarin aja. Ya kita terima duitnya, datang sini, kita dakwahin. Kita ajak sholat, kita gitu. Nah, itu ada. Tapi terjerumusnya juga bukan tidak ada. Karena kan seperti itu kan butuh proteksi yang kuat. Ya, kalau NU kita lihat yang benar itu yang apa namanya yang siapa sih Ustadz yang tua itu yang meninggal di Mekah kemarin itu? Nah, itu NU kan? Maimun Zubair. Maimun. Ya. Itu yang nggak benarnya itu yang maaf ini ngomongin nama itu Gus Miftah itu. Ya, dia mah bukan ulama lah. Dia artis, ya ustadz yang artis. Ya plus minus lah, plus minus. Plus minus. Tapi mudah-mudahan saja kita sambil doakan, ya, karena dia banyak pengikutnya. Kita doakan agar Allah luruskan, gitu gak? Iya. Pengikutnya luar biasa. Jadi banyak yang masuk Islam gara-gara dia lah. Pelacur-pelacur bertobat dengan dakwahnya dia. Ya. Jadi istilahnya bukan orang kecil itu, orang besar juga itu. Gus Miftah. Ya, plus minusnya tapi mencampur adukan itu Ustaz, uang diterima juga. Ya, seperti lihat pada masa kampanye kemarin dia hambur-hamburkan uang dan menerima sogok juga. Ya. Itulah pencampuran itu. Ya tugas kita kan mendoakan, ya Bu. Ya, kita lihat, kita nilai, kita doakan. Gitu gak? Tuh. Membencinya ya nggak boleh. Membencinya nggak boleh. Ya. Yang boleh apa yang boleh itu menyayanginya dengan mendoakannya. Mendoakan supaya dia kembali ke jalan yang lurus. Ya, begitu. Oh, ini menjaga jarak gitu boleh Ustaz. Ya, harus jaga jarak. Kalau untuk diambil ilmunya, jangan main-main. Diambil ilmunya orang yang bisa bertanggung jawab. Gitu kan, Bu? Iya, Ustaz. Gitu. Saya termasuk orang yang tidak berani menghina orang. Ya. Kalau misalnya ada orang, wah ini jorok. Ustadz ini jorok. Jorok apanya? Jorok cara berpikirnya. Ya, tidak hati-hati. Ya, misalnya ini diterima, yang mana disebut jorok, dia ngerti Quran, ngerti hadis, pandai. Tapi kenapa apa namanya dengan sangat mudah menuduh teroris kawannya sendiri. Salafi disebut teroris, itu kotor menurut saya tuh kayak gitu tuh. Ya, cara berpikir yang kotor. Dokter dia pintar. Ya. Nah, berpikirnya yang jorok. Tidak kotor. Cara berpikirnya nggak benar. Tega gitu.
harap hantang kira-kira Ustaz. Ya, tuh. Tapi kita doakan. Ya, kita doakan semoga saja karena dia kan orang alim. Ya. Saya sering katakan ketersesatan itu bukan milik orang bodoh saja, orang pintar juga bisa sesat. Ya. Itu loh pentingnya kita menghayati ihdinas siratal mustaqim. Ya, Bu. Iya, mengamalkan. Ya. Jadi Syiah di Indonesia berkembang. Ya, khususnya di kalangan anak muda ya, dengan nikah mut'ah itu. Bebas ya, mereka ini bebas. Yang ustadz-ustadznya juga sama, semakin sering melaksanakan nikah mut'ah semakin mulia kan. Iya. Jadi semakin bobrok semakin mulia bagi mereka. Rusak itu Ustaz. Rusak. Jadi mestinya pemerintah tuh tanggap betul. Ya, Syiah termasuk sekte yang dilarang. Tapi nanti akan berhadapan dengan Iran itu. Macam-macam tidak dipasok minyaknya. Politik lagi ya? Ya, delegasi Iran mengatakan, tolong, ya, Iran ini dijaga. Udah tahu semua itu termasuk Syiahnya sekarang. Tolong hubungan kita dijaga. Ngomong begitu saja sudah. Ya, isyarat itu. Ada sesuatu. Iya. Ada sesuatu. Kita punya hubungan diplomatik ya dengan Iran. Kuat. Pemasok minyak terbesar di Indonesia. Oke. Ustadz, zaman dahulu kan ada pertentangan antara Irak dengan Iran, Ustadz, yang sampai beberapa puluh tahun itu kan, yang Saddam Hussein semua itu ya. Iya. Saddam itu kan Sunni ya Ustadz. Iya, Saddam dengan Irak dan Iran itu tahun berapa kan? Tahun 80. Ya, Iran bermasalah, Saddam bermasalah. Iya. Karena Saddam itu perjuangannya bukan untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan pan-Arabisme. Jadi bukan Islam yang diperjuangkan, tapi Arab. Iya. Itu berhadapan dengan Amerika itu, Ustaz, kalau nggak salah waktu tahun-tahun 90 itu ya. Sampai Bush itu dendam. Iya. Masalah bisnis di balik itu. Iya. Ya, masalah bisnis dengan Bin Laden juga masalah bisnis. Iya. Iri dengki itulah sifatnya. Iya. Menyebabkan. Jadi kalau Bin Ladennya ya urusan agama. Ya Bush mana ada urusan agama. Masalah bisnis. Pokoknya dibikin jalannya ya supaya mati itu. Tapi kan tetap tidak mati kan. Maksudnya tetap tidak mati, bisnisnya Bin Laden jalan terus kan. Iya. Jadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu tadinya yang menang tender Amerika itu. Untuk perluasan, untuk pemeliharaan. Tapi Bin Laden itu dia ajukan ke raja. Kalau dia murah, kita bisa lebih murah. Atau kita mahal sedikit, tapi tidak untuk kita keuntungannya. Semua untuk Masjidil Haram, untuk Masjid Nabawi. Ya, kerajaan tinggal tutup mata saja. Jangan mikirkan itu. Bin Laden yang pikirkan. Lihat saja semua Bin Laden, ya kan? Ya, ada ini kan, mallnya kan Bin Laden di... Semua yang tukang sapu, tukang pel itu di sini Bin Laden semua kan? Ya kan? Perlu kita pelajari tidak hanya di agama tapi juga hubungan keluarnya itu. Iya, politiknya itu, iya, sehingga membuka mata kita. Jadi jangan hanya percaya bela sana sih gitu, atau menghujat sana sini. Ya,
ini lagi Ustadz satu lagi yang agak apa ya, sekarang ini di Indonesia ini Ustadz ya, banyak kejadian yang bunuh diri, yang apa gara-gara pinjol, gara-gara judi online. Kenapa tidak di stop oleh pemerintah itu? Kan banyak sudah rakyat-rakyat yang mengalami kerugian. Pemerintah mana ada perhatian ke situ? Jadi, Perhatiannya semua bagi-bagi roti aja. Perhatiannya bagaimana dari partai kita masuk sekian menteri, partai ini masuk sekian menteri. Iya. Ya, jadi rakyat kecil ini, aduh, nggak ada. Nggak ada diperhatikan. Online ini. Percaya sama saya, banyak orang kelaparan sekarang. Zaman sekarang banyak orang kelaparan. Ya, jadi di sana banyak orang yang duitnya, tapi di sini lebih banyak lagi. Perkembangan kemiskinannya lebih banyak lagi. Pak, miskin. Terlalu kontras ininya. Perbedaan. Ya, sekarang rakyat menjerit. Ya, sekolah apa saja naik terus. Ya, tanpa ada rasa sayang itu naik terus. Pasti naik setiap tahun, naik. Tuh, sementara yang rakyat di sini pendapatan turun. Nggak sanggup Ya. lagi. Yang negeri, yang swasta sama aja. Sama saja. Dari pemerintahnya dapat bos, ya, bantuan dana operasional sekolah tuh 1 juta per anak. Itu lembaga pendidikan tuh. Tapi ngambil dari orang tuanya juga terus besar. Sementara pendapatan di sini, masya Allah. Ya. Jadi urusan jualan sekarang sudah tidak seperti dulu. Ya. Yang makanan, yang apa saja, ya ada yang offline, ada yang online. Nah, jadi ada yang siap, ada yang tidak siap tuh. Menghadapi urusan online offline tuh. Ya, meskipun tetap saja ya ini urusan paling pokoknya bagaimana kedekatan manusia ini dengan Allah. Gitu, Bu. Kalau udah dekat dengan Allah seperti apapun, bismillah. Ya, jatuh bisnisnya, ya, dia dekat dengan Allah, dia minta kepada Allah. Iya. Gitu ya. Jadi tidak ada putus asa. Orang rata-rata pengen bahagia. Gitu, Bu. Iya, betul. Nah, tapi hak-hak Allah tidak dipenuhi. Bagaimana coba? Iya. Iya. Kita sebagai perempuan pengen bahagia, hak Allah tidak dipenuhi. Nggak bakal bahagia. Kita sebagai laki-laki pengen bahagia, hak Allah tidak dipenuhi, nggak bisa bahagia. Sebagai kepala keluarga, sebagai ketua RT, ketua RW, sebagai presiden, hak-hak Allah tidak dipenuhi. Bagaimana bisa bahagia? Nggak bakal bahagia. Hak-hak Allah dipenuhi, kamu akan bahagia. Pasti. Gitu gak, Bu? Jadi teorinya sebenarnya sederhana. Tapi pada belajar apa tidak? Melakukannya itu yang susah. Ya. Itu kan masalahnya kan. Ya. Jadi ini begini. Ya itu ya memang. Dan itu harus dicari solusinya. Tapi solusi pertama adalah kita sendiri. Ya. Hak Allah dipenuhi apa tidak? Ya. Terus kita sudah berusaha dengan baik apa tidak? Ya. Gitu gak? Kalau misalnya saya dulu zaman VCD itu masih laku gitu, wah, jadi jutawan saya, punya duit banyak. Begitu VCD sudah nggak laku lagi, jatuh kan, cuci. Gitu gak? Jadi apa yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan, ya ikat pinggang, ya sambil terus berusaha agar jualan tetap berjalan, gitu gak? Dan itu
dibarengi dengan visi misi IMQ ya untuk kasih pengajaran gratis dan seterusnya, itu kan jadi masalah tersendiri itu. Ya, Bu. Jadi masalah tersendiri. Maksudnya jadi masalah tersendiri, sudah tidak lagi profit, jadi non-profit. Ya kan? Tuh. Jadi bagaimana saya mendidik keluarga supaya menerima keadaan, gitu nggak? Gitu tuh. Nah, kalau ini menerima, anak-anak ngerti, lega kita. Gitu kan? Ya, dibarengi dengan terus banyak sujud, minta kepada Allah. Ya, apa sih yang tidak dikasih kalau kita minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh? Ya, pasti ada jalan. Gitu nggak? Tuh, masalahnya keyakinan kita kepada Allah itu sejauh apa? Itu sejauh mana? Gitu nggak? Tuh, kenapa sih takut menjalani hidup? Ya, orang kafir dikasih, masa orang beriman tidak dikasih? Minta kepada Allah. Kerja yang benar. Gitu nggak? Iya, logikanya seperti itu. Harus. Kadang-kadang ini orang-orang kita ini, orang Islam ini bilang, lo tuh orang kafir, orang non-muslim, nggak cuma sholat, kenapa kok kekayaannya lebih banyak? Sedangkan kita yang sudah istilahnya itu kan sudah tangga-tunggit masih nggak dapat rezeki. Ya, mereka kerja profesional. Ya, jaringan dimanfaatkan. Ya, bagus ya, semua piranti yang menyebabkan bisnis mereka laku itu dilakukan. Ya, mereka bisnis, mereka iklankan bisnisnya. Kalau kita bisnis tidak iklankan, bagaimana coba? Ya, harus ada belanja untuk iklan. Begitu gak? Kalau tidak bisa belanja iklan, bagaimana caranya bisa barang itu terekspos dengan baik? Ya, dengan melalui sosial media dan seterusnya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, sosial media sekarang nakal. Jadi semua iklan yang poster kita yang untuk iklan itu sengaja tidak disebar, di-cut gitu. Tidak menyebar. Ngendon di tempat aja. Kecuali kalau kita bayar gitu. Kalau kita bayar nanti ditanya, kalau misalnya 40.000 sehari, itu jangkauannya untuk 2.000 orang sehari. Misal ya, Anda mau belanjakan berapa? 40.000, 50.000, 200.000, 1.000.000, 2 juta, sampai 100 juta sehari. Gitu tuh. Jadi mereka yang kerja, mereka kerja. Gitu tuh. Di balik sosial media itu memberikan kemudahan kita untuk misalnya menyebarkan visi misi kita, ya. Tapi tidak sedikit orang bersosial media untuk bermaksiat, ya kan, Bu? Iya, betul. Jadi itu yang menyebabkan hidup itu tidak berkah. Hidup itu menjadi tidak berkah. Ya. Suami ada di samping, dia bersosial media. Nggak ada harganya suami dibanding HP. Gitu. Iya. Kebanyakan gitu. Ya. Itu juga ini Ustaz, di pasar-pasar itu ya, di pasar-pasar, suaminya kan nunggu di rumah, istrinya ya namanya juga pasar, kadang-kadang aneh-aneh banyak. Suaminya nunggu di rumah, istrinya dagang. Nah, tapi samping dagang kan ini sekarang ini kalau yang namanya HP ini nggak pernah lepas dari tangan. Ya, ada terus. Asal untuk kebaikan, pasti ada hitungannya. Iya. Ya, pasti ada hitungannya. Tapi ini terkadang ya, kalau di rumah, bareng-bareng di rumah, ya ngomong sama suaminya sambil marah-marah. Sementara dia kalau ditelepon sama kawannya, hahaha, kan nggak benar itu. Iya, betul. Ya. Betul sekali, Ustaz. Ya. Nah, itu tuh yang memang akhlak. Nah, suaminya tuh harus pintar mendidiknya. Ya, jangan takut. Iya, seharusnya. Kalau suaminya takut istri marah, ya nggak usah jadi suami. Ya, harus diluruskan. Gitu nggak? Kamu pengen bahagia, nggak bakal bahagia.
sebelum kamu bertakwa kepada Allah. Kamu bertakwa kepada Allah, kamu penuhi hak-hak Allah, hati kamu pasti bahagia. Allah kasih kebahagiaan. Banyak jalan, Allah akan kasih banyak jalan supaya kamu bahagia. Gitu. Suami itu harus paham gitu. Ya. Kamu mau begini, mau begitu, mau begitu. Pengen haji, pengen umroh apa segala, tidak seperti kamu itu berbakti kepada suami. Ya. Nyuci baju suaminya, nyetrikain, nyiapin makanan untuk suaminya. Itu lebih hebat pahalanya daripada kalau dia dapat haji mabrur. Ibu bisa bayangin itu? Tahu kan hadisnya? Tahu hadisnya kan ada di Sahih Muslim itu. Saking hebatnya hak suami itu. Saking hebatnya hak suami. Dan itu banyak perempuan yang tidak paham, tidak mengerti karena tidak belajar. Ya, karena tidak belajar. Yang dipelajari itu bagaimana bersolek, biar cantik, biar glowing, itu aja. Ya, untuk mempercantik hati mereka nggak belajar. Kebanyakan. Begitu nggak, Bu? Nyata emang. Jadi sepertinya saya emang kayak dalam kehidupan saya di sini, Ustaz, kan tidak ada pembantu, tidak ada apa-apa. Saya alhamdulillah tidak mengeluh gitu. Iya. Selagi saya bisa melayani suami saya, makan, minum, dan cuci baju dan segala macam itu, saya tuh merasakan, oh semoga Allah itu memberikan rahmat dengan orang-orang bilang kajian-kajian itu kan banyak kita menginikan dengan hati yang ikhlas itu tuh menggugurkan dosa-dosa dari tangan kedua belah tangan kita gitu, mencucikan piringnya. Jadi saya nikmati aja itu, Ustaz. Walaupun kadang-kadang saya tuh ingat di Indonesia tuh gimana ya, semua itu kok diurus pembantu gitu loh, Ustaz. Sementara kalau di sini itu tidak ada pembantu. Semua kita lakukan, semua, Ustaz, ini ya ampun. Itu yang hebat. Jadi saya ini aja lah, nikmati saja. Betul kan, kalau dengar Ustaz ngomong seperti ini jadinya lega seperti itu. Ibu tahu kan seorang orator zaman Rasul SAW, seorang perempuan yang orator, ahli pidato perempuan. Jadi dia diutus oleh kawan-kawannya untuk protes kepada Rasulullah. Tahu nggak cerita itu? Tidak tahu. Jadi dia datang, ya Rasulullah, di belakang saya ada ribuan kaum Hawa. Kata Rasulullah, ya ada apa? Kita kaum Hawa diperlakukan secara beda. Kaum laki-laki mengangkat senjata, apabila gugur mendapatkan sorga. Ya, pernah dengar. Ya, kita sebagai istri, hanya apabila mereka datang, kita sebagai tempat untuk menumpahkan syahwat mereka, kita hanya melayani makan, minum, mencucikan pakaian mereka, anak-anak mereka. Kita mau kaum perempuan juga diperlakukan sama. Kita bisa angkat senjata. Iri. pengen mati syahid juga tuh perempuan-perempuan. Ya. Jadi protesnya itu protes mulia mereka. Ya, bagus. Ya. Jadi Rasul SAW katakan kepada orang-orang yang ada di belakangmu, kaum Hawa, kamu melayani suami kamu, mencucikan pakaiannya, menyiapkan makanannya, memberi makan untuk anak-anaknya, menyiapkan baju makan anak-anaknya. Itu tidak kalah pahalanya, sama saja dengan jihad fisabilillah. Tahu kan? Jadi kalau sama saja dengan jihad fisabilillah, itu artinya menghapus dosa-dosa besar. Enak banget jadi perempuan dalam Islam itu enak banget. Enak banget. Jadi untuk mencapai pahala jihad itu simple sekali. Yang penting paham. Kalau nggak paham, dia merasakan saya sebagai babu, sebagai pembantu, sebagai budak. Tidak diratukan. Tidak diposisikan sebagai ratu, tapi diposisikan sebagai babu, sebagai pembantu. Karena dia bodoh.
Gitu, Bu. Iya, Padahal itu celah untuk ini Ustaz ya, rahmat Allah yang luar biasa. Benar-benar. Ladang ini. Laki-lakinya diomong begitu nafsu, ditempeleng istrinya. Tuh, tapi kalau laki-lakinya bersabar, kamu salah. Gak begitu. Kamu nyapu, niatkan, itu jihad. Pahalanya jihad. Ya. Aku keluar cari nafkah, pahalanya jihad. Kamu di dalam, kamu urus ini, urus itu, kamu jihad. Ya. Boleh ada pembantu, kalau aku ada uang, ada pembantu. Enggak ada uang, nggak usah pakai pembantu. Supaya lega. Ya, apa yang perlu dibantu dari abang, dari saya, ya nyapu segala kecil. Begitu jadi laki-laki. Ya, supaya istrinya merasa teringankan bebannya. Iya, Gitu betul Ustaz. Kalau ikhlas itu memang terasa ini enjoy sekali kita gitu. Iya. Kalau kita ikhlas. Jangan istrinya ngeluh begitu ditempeleng. Istrinya ngomong begitu ditolol-tolol, dasar lu goblok, nggak ngerti agama. Kamunya juga goblok sama aja. Nah, dianya juga. Terkadang lucu. Ya, tapi itulah. Ya, di situ pentingnya belajar. Pentingnya. Ya, agama ini ngurus hal-hal seperti itu dengan sangat rinci sekali. Ya, dan adem kita membacanya. Ya. Masya Allah, kajian kita hari ini, Ustaz. Kajian privat ini. Iya. Cuma Bu Eca. Ini karena Bu Nini tadi yang membuka debat Syiah. Jadi saya itu sebetulnya udah lumayan lama Ustaz pengen mendiskusikan yang saya rasakan tadi ya. Dari awal tadi, tapi belum ada kesempatan. Nah, hari ini kita daripada kajian dibatalkan, jadi saya udahlah kesempatan saya untuk berbagi apa yang saya alami dan semoga tidak menyalahi untuk kedepannya gitu Ustaz. Jadi itu Ibu Sita masuk lagi. Dari mana tadi? Kayak keluar lagi. Syukron Ustaz. Afwan. Banyak masuk hari ini. Iya, alhamdulillah. Banyak sekali belum Ustaz. Iya, lebar jadi. Cuma berdua aja dapat ilmunya. Ya. Menarik sekali jadi. Ibu saya ini baru cuma ngomong aja, belum buka kitabnya kan? Iya. Ibu kalau buka kitabnya pasti geleng kepala. Ya, bagaimana buruknya Syiah. Iya. Ya. Tapi aneh aja, banyak juga pengikutnya. Ya. Seperti Kristen kan buruk banget itu. Tapi aneh, banyak juga pengikutnya. Ya, menyembah manusia dibela-bela, ngotot banget. Sudah tahu manusia yang disembah. Ya. Menurut saya itu ajaran teologi yang paling rapuh. Korup. Iya, nggak benar. Jadi Bu Nini, kita nih cuma ngobrol doang nih Bu Nini hari ini. Gimana Bu Nini? Iyalah. Iya. Nggak apa-apa, saya nggak rekam jadinya. Wah, itu saya posting di chat itu yang mengenai lintasan yang waktu Ustaz itu. Nanti saya lihat Bu Nini, ya insya Allah. Kasih Bu Nini. Sama-sama. Ya udah, nggak apa-apa. Masih pada mau libur. Bu siapa tuh tadi katanya lagi diurut katanya. Iya. Apa ya, kita pekan depan insya Allah. Iya. Orang-orang teman-temannya itu. Ya, ini yang sudah kelas juga lah hadir. Yang pasti kita banyak dapat ilmunya itu, mulai dari iya, siapa yang nggak masuk kelas yang nggak dapat ilmu. Rugi, sayang sekali. Rugi. Kita daripada bubar kan dimanfaatkan, ini Ustadz kan ada waktu luang, jadi tanya aja. Ibu tahu kemarin tuh saya sidang, yang nyidang itu merasa
Ya, ada dua kan yang nyidang. Satu dari Kemenag, ya, satu dosen, ya, dosen tafsir dan seterusnya. Dia katakan saya menikmati sekali ya apa dari yang kamu baca itu. Banyak informasi baru dan seterusnya. Ya pasti baru. Ya, kalau nggak baru buat apa saya melakukan penelitian? Ya belum ada di Indonesia penelitian seperti ini. Masya Allah. Ya. Iya. Akhirnya mereka belajar juga ya Ustaz, dari Jadi dia katakan kenapa kamu memilih untuk meneliti punya Quraish Shihab? Saya bilang meneliti punya Quraish Shihab itu yang dilakukan beberapa tahapan. Yang meneliti Bukhari, sastrawan-sastrawan Arab, itu saya teliti semua, baru saya masuk ke Quraish Shihab. Baru ke Kemenag. Nah, baru saya dapat kesimpulan. Kalau menurut Pak Quraish Shihab, yang ini tidak bagus, dia nggak pakai. Tuh, dia sangat mandiri sekali. Kalau ini bagus, maka dia pakai. Ada kalanya dia pakai ini ditambah dengan tafsir. Jadi terjemahannya itu bagus banget. Munculnya bagus gitu. Hasil terjemahannya Pak Quraish Shihab. Itu yang orang nggak tahu. Jadi Ustadz rekomen ya kalau mengikuti tulisan-tulisan Quraish Shihab itu. Ya, rekomen. Rekomen ya. Ya. Karena enak sekali bahasanya sebetulnya. Tapi orang-orang kan ada yang menuduh beliau Syiah lah yang ini. Iya. Dia kan setiap tahun kan kasih kuliah sekali kan. Setahun sekali kasih kuliah Pak Quraish. Sekali atau dua kali. Kuliah umum. Saya punya buku. Itu pasti selalu ada pertanyaan, apakah Bapak Syiah? Dan beliau selalu jawab, kalian kan tahu saya sholatnya seperti apa. Kalian kan tahu orang Syiah sholatnya seperti apa. Kalian mau nggak Syiah? Kalian saja nggak mau, apalagi saya. Katanya memang kalian lebih pintar dari saya. Iya. Memang adem kan kalau kita ikut. Terus kata Pak Quraish, itu waktu saya jadi rektor IAIN, tidak boleh Syiah menginjakkan kaki di IAIN. Tidak boleh siapa tuh Jalaluddin Rahmat berpidato di situ, tidak dikasih panggung, tidak boleh. Begitu saya sih tidak jadi rektor, masuk juga Syiah. Saya larang zaman saya gebrak meja, nggak boleh. Tuh, Pak Quraish. Ya mau kurayakan bagaimana? Ya, terus terjemahannya bagus banget. Bagus banget. Beliau tuh kalau misalnya ya, yang teori dari sastra Arab itu dipraktekkan di terjemahnya, itu akan membahayakan akidah, misalnya menimbulkan persepsi yang salah, beliau nggak pakai itu, dibuang aja itu. Dia pakai tafsir. Dia terjemah dan ada ditafsirkan secara sederhana. Jadi enak bacanya. Dibanding kalau kita baca terjemahannya Kementerian Agama. Saya kasih tahu kitabnya. Jadi Ustadz sudah official tambah 2 huruf di depan ya Ustadz? Belum, Bu. Masih lama. Belum ya Ustadz? Belum. Akan ada saatnya. Ya, jadi ini akan ada saatnya. Yang pasti ilmunya sudah kita sudah diakui. Iya, sudah paling tidak kita sudah valid. Ya, kalau mereka bilang sih yang ujinya ada yang ngomong, ini sih sebenarnya guru saya ya, jadi gimana nih saya? Tapi Ibu doakan saja ya, biar lancar. Iya, saya lancar tuh apa? Yang paling jadi hambatan saya kan urusan bayar-bayar. Jadi kali ini saya hutang sama istri 10 juta untuk bayar. Jadi untung saja istri punya duit. Utang saya, gimana?
Mudah-mudahan terbuka akses. Iya, Ini. iya Bu. Ya, Doakan. Udah dulu Bu Nini, udah jam 5:30. Insya Iya, Allah. Apa? Benar-benar private nih. Biasa kami kalau di orang sini bilang my heart is full, jadi penuh dengan rasa sukacita ini dengan wejangan Ustadz hari. Ya, dan kajian-kajian saya semuanya insya Allah semuanya berdasar, ya semuanya saya tanggung jawab sekali apa yang saya katakan. Ya. Karena ya, kalau saya kasih kajian itu saya buka kitabnya, ya. Kalau sekarang saya nggak buka kitab karena saya hafal semua. Ya, hanya Ustadz ya. Kebetulan sekali nih Bu Nini. Iya. Diangkat topiknya tadi. Ya, semuanya sudah dikerjakan oleh Allah. Jadi Betul. Iya. Jadi kita usahakan hadir terus, nggak ada kajian kita harus memanfaatkan Ustadz semaksimal mungkin. Dikorek pokoknya, digali. Nah itu dia, saya bilang cukil. Ya, betul. Cukil. Rasanya Ustadz kalau nggak mendengar kajian-kajian seperti ini. Ada yang kurang. Ya, referensi ada yang kurang. Jadi ikut-ikutan gitu. Syukron Ustaz. Afan. Apa? Cukup? Ya, cukup nih. Ya, cukup ya. Sudah 5:30. Alhamdulillah, nikmat Allah. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terima kasih banyak atas Sama-sama. ilmunya ya. Walaupun kita cuma ngobrol doang, tapi Masya Allah. Masya Allah. Ngobrolnya Ustaz itu merupakan isinya. Iya. Eja sama saya ini beruntung hari ini. Alhamdulillah. Bonus. Nggak usah di posting Bapak, cuma 2 orang. Iya. Nggak apa-apa sih Bu. Iya. Rugi nggak masuk kelas gitu ya. Tapi kalau mau rekamannya saya rekam nih. Nggak usah rekam, yang ngerekam ya? Aku rekam nih. Boleh juga. Masya Allah, boleh Ustaz. Boleh juga Ustaz. Biar kawan-kawan lain nyesel ya Ustaz. Iya. Kisah saya dan rekam ya Ustaz. Iya, nanti saya kirim ya. Iya. Biar mereka nyesel Ustaz, kenapa tidak ikut? Kenapa dia tidak ikut? Oke, baik Ustaz. Kita cukupkan sampai di sini ya, Bu Eca, Bu Evi. Ya, terima kasih Bu Nini. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semakin ini ya, mawas dan hati-hati dalam bersikap, dan juga itu postingan saya yang di chat itu silakan disimak. Bahasa Arab tapi nyaweja. Ya, apa senang aja. Ya, oke, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan. Assalamualaikum. Ya, maaf lahir batin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tutup ya Ustaz. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.